Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakaria Malik Rizky dari kelas PJKR 6F, nomor NPM 19 10 63 10 70 189. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu kecerdasan majemuk. Yang pertama, mengenal kecerdasan. Manusia adalah makhluk yang unik, diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna. Hidup di bumi dengan berbagai suku bangsa, ras, kulit, budaya, bahasa yang berbeda, demikian juga kecerdasannya. Selanjutnya, kecerdasan secara umum, yaitu manusia memiliki kecerdasan secara umum. Pertama, kecerdasan abstrak, di mana manusia memahami suatu melalui simbol, matematis, dan bahasa. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan potensi manusia mempelajari segala sesuatu dengan berpikir, logika, dan verbal. Ini yang sering dinomorsatukan di dunia pendidikan dengan alat ukurnya berupa nilai rapot yang tinggi. Orang tua bangga bila nilai rapot anaknya tinggi, akan sebaliknya merasa marah bila rapotnya menurun. Akibat anak dan sekolah yang dikatakan gagal memacu kecerdasan ini. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan manusia dalam membangun kesadaran diri, manajemen emosi, membangun motivasi, menumbuhkan empati, dan membina hubungan sosial. Yang ketiga, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan di mana manusia lebih mengenal diri dan alam ini sebagai fungsi perangkat diri. Adalah makhluk yang melihat bahwa segala sesuatu sudah ada yang mengatur, yaitu Sang Pencipta, Holik. Kecerdasan ini terkait dengan pencerahan jiwa, sikap takwa, dan selalu positif terhadap setiap kejadian, karena merasa ada hikmah di balik semuanya itu. Secara teknis, kecerdasan ini terkait tentang makna dan nilai-nilai kehidupan manusia. Ketiga, kecerdasan ini sangat mutlak diperlakukan dan dikembangkan dalam dunia pendidikan baik informal, formal, dan non-formal, agar manusia mampu dengan lebih baik. C. Mengenal 8 kecerdasan. Howard Hardy dalam Budiningsih Asri memperkenalkan tentang penelitiannya di Amerika terkait kecerdasan ganda, bahwa tidak ada satupun kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan seluruh kecerdasan yang dimiliki. Semua kecerdasan itu bekerja sama sebagai kesatuan yang utuh dan terpadu. Pokok-pokok pikiran Gardner adalah: yang pertama, manusia mampu meningkatkan dan memperkuat kecerdasannya. Yang kedua, kecerdasan selain dapat berubah juga dapat diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, kecerdasan merupakan majemuk yang memacu bagian-bagian yang berbeda sistem otak atau manusia. Yang keempat, pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan suatu yang utuh. Selanjutnya, tentang terbesarnya adalah bagaimana orang tua memaksimalkan potensi tersebut. Potensi-potensi itu terangkum dalam multi intelligence dengan 8 kecerdasan yang banyak digunakan oleh berbagai lembaga pendidikan dalam mengasah potensi-potensi kecerdasan dan keterampilan anak usia dini. Adapun 8 kecerdasan majemuk tersebut adalah: yang ke-1, kecerdasan matematis logika. Konsep belajar anak dengan kecerdasan ini menggunakan kemampuan untuk melogiskan suatu yang berhubungan dengan angka-angka
dan logikanya. Kemampuan merasionalisasikan, menyadarkan berdasarkan logika, suka bermain permainan yang memerlukan strategi seperti catur atau teka-teki, dan melakukan aktivitas sesuai aturan, dan suka berpikir praktis dan logis. Yang kedua, kecerdasan visual spasial. Kemampuan anak dengan kecerdasan ini mampu melihat dan membayangkan bentuk dari sebuah benda-benda secara konseptual dari ide-ide imajinatifnya. Kemampuan untuk merasakan perubahan-perubahan pada peta dan grafis, mengenal gambaran visual ruang benda, dan mentransfer semua gambaran itu secara konkret. Yang ketiga, kecerdasan linguistika adalah kemampuan memahami, mengomunikasikan permasalahan dalam bahasa sehari-hari, yaitu kemampuan menggunakan bahasa atau kata-kata untuk membangun semangat dan meyakini operator. Pandai dalam mengingat nama-nama tempat, tanggal, hari, dan hal-hal sepele lainnya. Sangat mudah berkomunikasi dengan siapapun, mampu bernegosiasi, senang bercerita, gemar bermain kata-kata, syair, puisi, pantun, atau mendongeng, dan mendapat dengan mudah mempelajari bahasa baru dengan mudah. Yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan seperti ini adalah kemampuan untuk memahami tata suara, nada-nada, irama, atau intonasi, kemampuan untuk menikmati. Yang kelima, kecerdasan body kinesthesis adalah kemampuan dalam menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan ide dan perasaannya. Terampil dalam menggunakan tangan untuk menciptakan, untuk mengubah suatu, dan memiliki daya keseimbangan baik dan dapat membaca bahasa tubuh. Yang keenam, yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini adalah pada kemampuan memahami perasaan, yaitu ada emosi, tujuan, dan bermaksud pribadi. Cara kecerdasan ini melalui menyadari, senang mengerjakan proyek secara individual, dan senang berada di tempat-tempat khusus. Yang ketujuh, yaitu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan memahami orang lain, mengatasi perbedaan dengan orang lain, mampu mengatasi konflik, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Mempunyai kemampuan untuk mempersepsikan, membedakan suatu hati, maksud, perasaan orang lain. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk memahami, menghubungkan, dan mengkategorikan spesies, flora dan fauna, dan kejadian-kejadian di lingkungan dan kegiatan observasinya. Cara belajar kecerdasan ini melalui siesi alam dan pemandangan alam. Peran orang tua untuk mempertajam kecerdasan ini menyarankan untuk berpartisipasi dalam kegiatan alam untuk mempelajari hukum-hukum perputaran alam, menyarankan pengamatan, apresiasi, dan pendengaran terhadap suara-suara dan perputaran alam atau musim, yaitu menyarankan untuk mempunyai hobi yang berhubungan dengan alam seperti berkebun, berternak, dan lain sebagainya. Terima kasih dari presentasi dari saya. Apabila ada yang kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.